Baik, selamat siang semua. Eh, Kali ini saya bersama dengan Pak Bambang Haryo selaku penulis buku Rantai Pasok dan pernah menjadi Division Head Supply Chain and Distribution Center di McDonald, Pak ya. Iya, Ya. Pak, sebelum memasuki topik, Pak, mungkin bisa dijelaskan rekam jejak Pak Haryo atau perjalanan karir Bapak di dunia logistik dan supply chain ini seperti apa, Pak? iya. Kalau pengalaman kerja ya, jadi saya dulu backgroundnya sebenarnya S1-nya dari ITB, lulus Baik. dari ITB, saya masuk perusahaan engineering, namanya Tripatra Engineering, itu tentang teknik ya, tentang rekayasa. Terus saya sempat di situ 2 tahunan lah, jadi insinyur. Terus saya eh, ngambil S2 ke UI, sebenarnya ngambil seperti MBA lah, nah, dulu namanya Magister Manajemen, Baik. ambil marketing sebenarnya. Dari situ saya diajak join ke perusahaan namanya RHP Ericsson. Jadi itu perusahaan telepon mobil seluler pertama dulu. Hmm. Saya di situ jadi manajer operation, manajer teknik. Itu kira-kira setahun juga. Terus saya baru masuk ke dunia shipping logistik ya. Saya ke Samudra Indonesia, perusahaan pelayaran nasional paling besar itu. Itu saya di berbagai posisi di situ. Sempat jadi finance manajernya, marketing manajernya, mengepalai rute-rute ya. Jadi kira-kira waktu itu dalam negeri ada 20 kapal. Jadi saya logistik untuk yang perkapalan, pengiriman barang kayak ekspedisi, muatan dan sebagainya itu saya waktu itu di sekitar situ. Kemudian saya ngambil S2 lagi ke Inggris, ambil Ya. keuangan tentang investasi, terutama sekitar-sekitar ya tentang pasar uang, pasar modal dan sebagainya. Pulang-pulang saya gabung ke McDonald karena mau kerja di perusahaan keuangan waktu itu Krismon tahun 98 ya. Ya, McDonald yang buka yang karena dia walaupun dia juga ikut krisis tapi dia dengan uang dolar, $1 bisa powernya bisa 5 kali lipat karena dari 2.500 jadi 15.000 satu Hmm. dolarnya. Nah di situ saya sebenarnya apply untuk finance karena latar belakang saya finance waktu sekolah ke Inggris ya. Tapi diminta pegang purchasing dulu di situ. Hmm. Sambil menunggu gantiin orang yang yang pegang keuangannya, katanya mau di, kan waktu itu pakai orang asing ya, orang Malaysia, mau gantiin dia. Tapi dalam perjalanan akhirnya saya nggak pindah-pindah dari situ. Saya purchasing menjadi supply chain manager di situ sampai 10 tahun. Jadi saya ngalamin dari berubahnya dari divisi purchasing menjadi divisi supply chain di tahun 2000-an itu. Kemudian dari situ saya 10 tahun saya resign, saya sekolah lagi supply chain ke Inggris. Ya. Pulang-pulang saya ya, jadi konsultan sana sini, backgroundnya gitu. Jadi saya Oh. ngalamin supply chain-nya di McDonald, logistiknya di Samudra Hmm. Indonesia. Hmm. Iya. After dari McDonald, karir berikutnya di mana, Pak? Saya ngajar di beberapa ini buat konsultan buat UKM, Hmm. Hmm. terutama tentang bagaimana ngajarin restoran-restoran itu supaya bisa buka cabang secara apa ya, profitable dan cepat gitu ya. Karena pengalaman saya 10 tahun di McDonald tuh saya baru tahu bahwa ada beberapa key success factor yang membuat kenapa dia bisa bertahan lebih dari 50 tahun ya, sampai 67 65 tahun, lebih 60 lebih tahun. Itu dia bisa gak mudah buka cabang dan selalu untung kan gitu. Artinya walaupun secara Ya. total dia untung, ada juga sih satu dua yang rugi tapi cepat dia rubah jadi untung gitu ya. Artinya
ada sesuatu yang membedakan dia dengan perusahaan lain, kenapa dia bisa mendunia banyak, banyak cabang, dia di 120 negara, bisa lebih dari mungkin 50.000 restoran ya, tapi Hmm. cepet gitu kan dia dia tuh apa termasuk apa tahan lama gitu. Nah, sementara saya lihat UKM kita itu paling 5 tahun tutup ya 1 tahun 2 tahun tutup. Nah itu apa bedanya ya? Kalau saya menurut saya bedanya di supply chain-nya itu karena sistem Hmm. supply chain-nya itu membuat dia bisa begitu gitu, bisa dia buat mudah buka cabang dan dia bisa profitable untuk buat cabangnya dia hitung semua itu dan sistemnya itu bisa membuat kayak begitu. Jadi itu yang pengen saya tularkan ke UKM-UKM terutama resto ya. Gimana supaya bisa scale up and sustain istilahnya. Jadi dia buka cabang gampang. Hmm. Nah, salah satu kuncinya ya termasuk distribution center ini. Baik, baik. Bisa ya, nah, dia bisa begitu. Nah, itu mungkin Ya, apa? artinya sekarang Pak Haryo kesibukannya sebagai konsultan ya Pak, dan memberi training-training untuk Iya, teman-teman UKM, khususnya di bidang kuliner gitu ya Pak. betul. Sambil terus saya kan harus mengupdate diri saya ya. Saya sekarang lagi mikir-mikir tentang lagi mau bikin buku tentang karena supply chain yang sekarang juga udah mulai masuk ke supply chain digital namanya. Oke. Supply chain digital tuh udah semuanya sudah pakai aplikasi, terus udah pakai apa internet ya, terus pakai big data, pakai AI, pakai Hmm. pakai GPS, pakai Hmm. terutama karena digital ya, digital disruption istilahnya orang-orang kan. Tapi sebenarnya menurut saya teknologi semua terdigitalisasi jadi cepat gitu. Kalau dulu kita mau lihat posisi truk di mana ya susah. Sekarang dengan GPS kita bisa tahu. Nah itu saya lagi tapi waktu menulis itu bukan hal yang mudah karena saya udah bikin 5 buku ya. Kalau belum Hmm. keluar apa ya ininya eh, passionnya pasti saya udah nyoba nyoba dia belum belum ini tapi akan saya coba ke sana karena mau nggak mau akhirnya semua ke situ kayak kayak ada Gojek, ada Grab dan sebagainya itu kan termasuk bagian dari sistem supply chain logistik yang terdigitalisasi juga dia. Kita sudah bisa memindah-mindahkan barang dengan cuma dengan aplikasi gitu ya. Itu antara lain. Nah, saya lagi coba bikin tuh. Karena mau nggak mau Indonesia akan begitu juga masuk ke sana. Dengan Baik. POS, apa, point of sale udah bisa ngapa-ngapain gitu, udah bisa lihat semuanya gitu. Oke, Hmm. Hmm. itu kira-kira Baik. sebentar Eh, ya. Tadi disampaikan kalau selama Pak Haryo menjalani profesi sekarang sebagai konsultan juga sembari menulis 5 buku tadi, Pak. Bisa disebutkan satu persatu, Pak, yang sudah karya-karya bukunya, Pak? Yang pertama itu dulu saya bikin trilogi supply chain. Saya sebenarnya pengen kasih tahu bahwa di supply chain tuh bisa dilihat dari 3 sudut pandang ya. Pertama, supply chain sebagai ilmu tersendiri ya, yaitu isinya banyak penelitian tentang supply chain ya. Hmm. Terus kemudian ada supply chain management, yaitu bagaimana memanage supply chain. Kemudian ada strategi supply chain, bagaimana menggunakannya kan. Jadi ada 3. Jadi pertama buat waktu saya senang sekarang sih banyak banget orang ngerti ya tentang supply chain dan menurut saya ada sekolahnya segala. Zaman saya tahun 2000 itu orang nggak tahu McDonald aja baru berubah menjadi supply chain. Jadi kalau misalnya bisa bedain antara misalnya marketing ya, apa itu Ya, marketing, apa itu marketing manajemen, apa itu ya. strategi marketing, hal yang berbeda. Orang sering Hmm. campur-campurin tuh. Jadi Ya. guru dosen-dosennya pun beda. Bahkan kadang-kadang dosennya nggak saling ketemu. Kalau dia bikin seminar strategi marketing, yang manajemen marketing bukan dosennya lain lagi. Sama di supply chain ya gitu. Kalau ilmu supply chain itu misalnya tentang kapasitas, tentang kecepatan, tentang apa ya, tentang antrian, tentang apa ya, tentang jadi lebih lebih ke sainsnya ya, lebih ke itu. Jadi kalau tentang informasi, teori informasi, tentang bagaimana suatu informasi itu kadang-kadang orang salah persepsi di dalam supply chain tuh. Jadi
rantai makin panjang tuh makin terdistorsi, misalnya itu ada teorinya. Nah, kayak kalau supply chain management itu bagaimana manage supply chain? Ya tentu ada base-nya adalah base supply chain. Supply chain apa manajemen ya? Manajemen itu apa? Planning, organizing, directing, controlling, ya, gitu kan. Itu bagaimana mau menerapkan asas-asas manajemen ke dalam supply chain. Kalau strategi, ya bagaimana digunakan untuk bersaing. Bagaimana sih Ya. caranya supaya kita lebih unggul, lebih kompetitif advantage-nya ada dibanding yang lain. Bagaimana sih mendesain sistem supply chain supaya supply chain perusahaan kita lebih unggul dibanding yang lain. Nah, itu apanya di trilogi ya. Kemudian Ya. saya sempat bikin supply chain trilogi itu sempat dilirik sama Gramedia sebenarnya. Gramedia minta saya dibuat yang lebih untuk yang karena saya bikin itu yang supply chain yang saya diminta Gramedia itu lebih agak populer ya. Kalau yang saya bikin trilogi itu agak agak bukunya agak terlalu ilmiah ya. Jadi yang supply chain itu dicetak sama Gramedia. Dan itu judulnya supply chain aja gitu. Terus itu buku isinya mirip-mirip sama trilogi, agak lebih populer. Kemudian dia itu sekarang dibuat dalam bentuk e-book kok nggak salah sama Gramedia. Maka nggak dicetak lagi karena sudah banyak yang tanya sama saya kok nggak ada ya saya tanya sama Gramedia memang mereka nggak cetak lagi. Mereka bentuknya e-book gitu. Bisa beli ke mereka tapi bentuknya e-book. Terus saya bikin juga yang agak praktis tentang supply chain management, menjaga biaya itu tetap kompetitif sama bagaimana alirannya sustain, artinya tetap aliran itu mengalir ya. Karena supply chain itu sebenarnya intinya itu bukan menumpuk barang, tapi mengalirkan barang. Beda sama logistik. Logistik Mhm. itu memindahkan, menumpuk. Nah, yang bedanya di situ. Kalau supply chain mengalirkan, kalau bisa nggak perlu punya inventory gitu. Kalau di supply chain dia karena cepat, dia dipercepat tuh mengalir gitu. Jadi biayanya kalau gitu kan kita bisa lihat biayanya secara total lebih murah gitu karena dia nggak bukan menumpuk barang, dia mengalirkan. Buku keempat tentang distribution center ini kalau nggak salah. Jadi ya tadi yang ke yang ke yang ke supply chain yang ke Gramedia ya terus ya itu Mhm. keempat yang kelima ini distribution center ya ini tentang karena pada ujung-ujungnya kita butuh distribution center gitu karena ya kan itu untuk ada syarat tertentu kapan kita butuh kapan kita perlu distribution center kalau baru start restoran belum perlu distribution center karena biayanya terlalu mahal dan mungkin juga secara total cost dia jadi mahal. Tapi ada saat tertentu yang dia harusnya jadi membuat sistemnya jadi murah gitu. Dan distribution center. Baik, Kira-kira baik. gitu. Iya, Pak, menariknya dari 5 buku ini, apakah Pak Haryo melihat karena juga literatur tentang supply chain atau logistik ini di Indonesia masih terbatas, Pak? Sehingga mungkin eh, Pak Haryo perlu untuk sharing gitu. Benar, saya lihat ada dua pandangan ya. Terbatas tuh begini, kalau Anda misalnya nyari buku-buku supply chain dan logistik itu sebenarnya banyak. Menurut saya sih banyak sih asal mau nyari beneran gitu ya. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia pun juga ditulis mungkin sama akademisi. Sementara Oke. saya bukan akademisi ya. Saya walaupun saya juga sekolah tentang itu, saya bukan pengajar, saya bukan dosen perguruan tinggi gitu ya. Artinya apa? Saya ingin mengajarkan apa ini ada gapnya, ada bedanya antara kalau mungkin semua orang belajar supply chain sama distribusi kalau baca buku tahu lah ngerti lah kan tapi Hmm. bagaimana implementasinya saya ngalamin 10 tahun. Ya. Nah ini yang saya pengen bedanya ini saya tonjolkan di sini loh yang begini caranya misalnya begini ya kalau buku bilang A B C itu implementasinya bagaimana sebenarnya. Nah itu saya lebih ke sudut itu cara nulisnya gitu nulisnya lebih ke praktis untuk Hmm. praktisnya gitu. Bukan ke arah penelit apa tadi kalau yang buku-buku yang ada itu banyak kan sih
ya kayak ngomongin itu tadi supply chain-nya ilmu ya. Kalaupun manajemen pun lebih ke belum belum ke implementasi, lebih ke teorinya, lebih bobotnya saya. Kalau saya sih bobotnya banyak kan ke praktisnya ya. Kalau di dunia praktisnya gimana? Walaupun apa mungkin karena kan nggak banyak kan orang ngalamin juga sempat ngalamin jadi misalnya 10 tahun jadi manajer gitu di supply chain gitu. Dan itu kebetulan saya beruntung sekali di McDonald ya, suatu perusahaan yang bereputasi dan memang supply chain-nya itu bagus menurut saya. Jadi dan tentu sih namanya McDonald tuh nggak mungkin lah dia buka itu dapurnya kan, Ya, kecuali orang yang sudah pernah di situ, sudah lihat, saya buka dapurnya begini nih, dalamnya begini nih kan gitu. Nah, buku-buku yang ada yang saya lihat itu kebanyakan sih ya seperti menerjemahkan buku buku asing gitu ya. Jadi karena memang nggak bukan yang pernah jadi apa manajernya belum pernah gitu. Jadi agak bukan praktisi beda, gitu ya ya, Pak. beda gitu ya. Walaupun saya sih tetap tetap menurut saya bagus banget buku-buku mereka bagus sih. Jadi apalagi kalau buku-bukunya jurnal-jurnalnya orang yang buat itu yang di luar negeri itu bagus-bagus sekali. Cuman yang itu tapi ada bedanya. Gimana cara implementasinya itu yang paling penting kan di dunia bisnis tuh bagaimana cara mengimplementasikan semua teori-teori itu kan gitu. Nah, buku saya lebih banyak ke situ menjembatani antara teori-teori yang ditulis oleh akademisi. Maka saya juga kadang-kadang di buku-buku kayak trilogi itu saya kasih tahu bahwa saya ngambil dari teori ini. Ya itu memang saya tulis, memang itu bukan teori yang saya, tapi implementasinya bagaimana gitu. Jadi misalnya disuruh nanti kalau implementasikan satu manajemen bisa mengontrol kinerja gitu ya. Itu gimana cara ngontrolnya gitu, kinerja supply chain itu hanya bisa diajarkan oleh orang yang sudah melakukan menurut saya gitu. Jadi saya kasih bocor-bocorannya gitu. Gini loh ya sih. Kita contohnya harus. Jadi sebenarnya kita contoh aja nih kayak gini idenya ya walaupun mungkin cara implementasi di tiap perusahaan beda-beda karena beda-beda juga bisnisnya. Walaupun kadang-kadang di dalam bisnis yang sama, restoran satu sama restoran yang lain belum tentu sama gitu. Jadi, tapi idenya tuh begini, kalau kalau buku bilang harus apa meningkatkan kinerja supply chain itu gini cara membuat supply chain yang misalnya yang orang bilang agile supply chain, lean supply chain itu bagaimana teorinya sih bisa berapa buku lah, tapi caranya bikin gimana? Nah itu yang saya pernah ngalamin di situ bedanya gitu. Baik, baik. Ya, menarik Pak. Terkait topik ini kan juga ada kaitan dengan buku Pak Haryo yang keempat ya Pak, yang distribution center dan perannya Iya. terhadap bisnis restoran. Mungkin bisa kasih gambaran isi bukunya tentang apa sih Pak? Jadi kalau saya lihat ya, karena McDonald tuh dulu juga UKM sebenarnya. Waktu awal-awal tuh dia UKM sama sama Oke. UKM. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, itu kan hanya berlaku buat perusahaan sepak bilang, dulu dia juga UKM kan. Jadi pas sudah mulai apa titik tertentu dia sudah mulai kewalahan mengelola dengan cara yang lama gitu ya, artinya tanpa Hmm. distribution center ya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda punya satu baru biasanya kalau orang baru buka kan satu restoran pasti gampang ya. Bisa kadang-kadang kalau owner tuh belanja sendiri ke pasar, terus masak sendiri, jual sendiri kan begitu ya UKM. Dia juga UKM gitu juga dulu di McDonald bersaudara itu juga begitu dia bikin roti sendiri, bikin sendiri, bikin daging sendiri ya kan gitu. Tapi setelah bayangkan kalau dia punya dua masih kepegang tiga, kalau sudah misalnya tujuh, bagaimana caranya? Dia bisa keliling restoran tujuh, tujuh kali seminggu kan. Apalagi kalau Hmm. udah lewat, 8, 10 gitu. Di mana dia mau bikin kan gitu kan. Nah akhirnya muncullah kebutuhan tentang distribution center untuk Hmm. mengirim-ngirim barang. Kalau kalau misalkan satu restoran akhirnya misalnya dia udah nggak bisa belanja ya akhirnya pakai pemasok kan gitu. Nggak mungkin dia Ya. tiap hari ke pasar belanja. Udahlah kasih orang tuh Betul. jadi pemasoknya. Itu juga gitu kalau pemasoknya satu, dua, tiga nambah banyak. Masa tiap hari ngurusin nerima barang, order barang, terima kapan jualannya kan gitu, nggak fokus kan gitu. Itulah hubungannya akhirnya
pada taraf tertentu butuh nih distribution center. Ada yang khusus mengatur untuk aliran barangnya gitu, aliran bahan baku gitu. Hmm, 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 hmm. Jadi ya Tapi di dalam situ juga mau itu. pasti terkait supply chain, Pak ya, dan perannya terhadap di distribution center ya, Pak. Iya, karena kan supply chain, namanya chain itu supply itu dari hulu ke hilir ya, dari pemasok sampai ke pelanggan ya. Itu barang bahan bakunya berjalan kan. Dari bahan baku mentah diterima kalau dimasak di restoran dihidangkan itu kan supply chain itu dari hulu, dari misalnya beras, dari beras di Subang misalnya gitu, sampai datang di warung, di restoran, dimasak, jadi nasi goreng dimakan oleh pelanggan. Nah itu supply chain kan gitu. Itu tapi kalau masih satu dua gampang tuh ngirim barang dari Subang satu duaan. Tapi kalau sudah satu Jakarta, satu Surabaya, satu Jogja, satu Medan, Hmm, gimana cara ngirimnya? ya, Kalau nggak ada betul. satu yang memang apa spesialis untuk ngurusin gitu, ya kan gitu. Itu Hmm. distribution center karena kalau sudah lebih dari udah mulai banyak cabang, mulai salesnya nambah, biasanya belum lagi nambah pemasok, nambah apalagi kalau menunya tadinya cuma satu menu, dua menu, tiga menu, empat menu, makin banyak nih. Pusing kalau nggak pakai itu. Bisa satu hari bisa nerima 50 barang kali kalau nggak pakai Hmm. diatur pakai sistem. Ya kan, nah, kapan kerjanya itu si restoran kan gitu. Belum lagi lupa order. Kalau ini jadi ordernya kemana ya? Ini kan udah konsentrasinya padahal tugasnya warung atau restoran apa ya? Nambah sales, menjaga profit kan itu. Nah, nambah Hmm. cabang, nambah sales, nambah profit. Ya itu nanti yang lainnya diurus sama distribution center kalau udah besar. Cuman ya itu tadi banyak jebakan-jebakan Batman-nya juga kan yang harus Hmm. dipelajari. Kira-kira gitu. Ya, Pak, menariknya ini dari buku yang distribution center ini kan tidak setebal dengan buku-buku sebelumnya itu. Kenapa, Pak? Apakah ada lebih ringkas atau seperti apa, Pak? Ya, saya kasih poin-poinnya, ya poin-poinnya itu di situ karena selebihnya bisa dicari menurut saya di buku-buku logistik yang lain gitu. Hmm. Ya. Karena buku logistik pasti ceritanya sama semua gitu ya. Kalau yang ini akademisi ya, yang saya kasih ini yang apa aplikasinya tuh kayak gini nih kan gitu, ya. Lebih ke aplikasi dan itu kan hanya bagian dari supply chain, rangkaian dari beberapa apa aktor pemain-pemain di dalam ekosistemnya supply chain tuh ujung-ujungnya distribution center dan dia berlaku dua tuh bisa di ujung bisa juga di ujung yang satu di hulu di hilir gitu dia berfungsi menerima bahan baku bisa juga karena mengirim bahan jadi kayak misalnya kalau bahan jadi itu distribution centernya siapa ya mungkin Shopee, Tokopedia itu kan distribution barang jadi dia pasti pakai itu nggak mungkin pemasoknya ngirim sendiri atau pembuatnya ngirim sendiri ke kalau saya pesan misalnya apa handphone gitu beli ke Shopee nggak mungkin si misalnya Xiaomi-nya yang langsung ngirim pasti melalui Shopee itu kan dia punya distribution kan gitu jadi dia bisa Hmm. dia di bahan baku bisa bisa di produk akhir gitu. Jadi Baik, nggak baik. terlalu tebal gitu hanya poin-poinnya. Nanti sih ya itu saya bilang karena sebenarnya nanti penerapannya sangat situasional tergantung Hmm. strateginya lagi mau strategi apa kan itu kan kita baru ngomongin tentang manajemennya strateginya mau bagaimana nih mau yang agile yang cepat tanggap lah apa atau yang lean yang ramping murah dan sebagainya itu nah, itu lain lagi itu nanti itu ya mau nggak mau harus apa lebih ke offline nanti kalau kayak gitu. Ya, ya. Dan mungkin dari pebisnis restoran sendiri, kapan persisnya mereka butuh distribusi center, Pak? Ya, itu tadi saya bilang kalau sudah mulai nih, kalau sudah mulai salesnya naik banget. Kalau kita ngomong satu restoran, salesnya naik, kemudian gudangnya nggak cukup. Ingat ya di restoran tuh tempat nyimpan barang tuh sekecil biasanya, ya kan? Ya. Nggak gede. Ya, itu kalau udah mulai, wah udah barang pada rusak nggak, yang nggak 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 terkelola dengan bagus, mana yang duluan datang, mana yang duluan dipakai nggak terjadi gitu, Vivo, ya kan gitu kan.
first in first out, terus udah mulai kalang kabut lah, banyak komplain dari pelanggan makanannya nggak enak. Nah itu udah mikir nih harus ada distribution center, atau udah tadi udah mulai banyak cabang atau mulai banyak pemasok. Kalau sudah mulai banyak cabang, mulai banyak pemasok, bahkan kalau udah yang besar-besar, kadang-kadang satu produk misalnya ya kayak McDonald tuh misalnya ayam aja bisa misalnya bisa 10 pemasok kan gitu, nggak cuma satu. Pusing restorannya kalau disuruh kelola sendiri-sendirian gitu. Hmm. Nah, jadi harus ada yang ngatur di situ. Jadi terkoordinasi. Jadi sebagai konsolidator dia itu fungsinya. Nah, kalau sudah butuh itu udah butuh dia. Kalau nggak ya menurut saya berantakan. Untuk ordering sama inventory-nya pasti berantakan. Belum lagi kita ngomong tadi ke apa kualitas barang, keamanan produknya, bahan bakunya, keamanannya, pangan bagaimana, terus belum lagi kalau kita declare restoran kita halal, cara jaganya gimana, kan gitu. Kalau kita beli langsung dari orang, nanti dia ngirimnya pakai apa? Apakah satu mobil ada barang yang nggak halal, bisa kontaminasi, kan gitu, bisa kena, gitu. Nah, itu udah mulai Berarti perlu. ada perbedaan antara distribution center dengan gudang biasa gitu ya, Pak? Apa perbedaannya, Pak? Sorry. Ya, kalau gudang biasa kan tadi, kalau kita sebut gudang biasanya itu urusannya sama logistik. Oke. Kalau gudang itu semakin banyak isinya, semakin seneng kita. Semakin kita numpuk ya, kita mau jualan apa, kita punya bahan, kita udah tahu ini kita misalnya begini, mau hari raya ya. Kalau kita orang logistik itu kita tumpuk banyak tuh bahan bakunya tuh, di Ya. gudang. Tapi kalau di distribution center mau hari raya nggak hari raya, harusnya inventorinya rendah tetap gitu. Karena Oke. itu biaya uang mati di sana gitu. Jadi beda gitu, dan itu eh, lebih ada manajemennya. Distribution center manajemen tuh dia di manage supaya inventorinya rendah. Kalau gudang justru kita kalau perlu kita numpuk segede-gedenya modal mau jualan kan kalau itu gudangan gitu. Jadi kita bisa apa numpuk barang misalnya kita di gudang, Bu. Kita emang gudang fungsinya buat kalau gudang kosong kita kan gemeter juga menjualan apa kita. Tapi kalau distribusi kosong belum tentu kita gemeter. Kalau memang sistemnya bagus ya berarti lancar terus alirannya bahan baku kan gitu. Hmm. Hmm. Dan apakah distribution center ini harus investasi sendiri atau bisa ditangani pihak ketiga, Pak? Saya sarankan sih kalau awal-awal sih mendingan cari pihak ketiga. Ya, pihak ketiga sudah mulai banyak sih di Indonesia, pihak ketiga yang punya menawarkan jasa distribution center ya. Kalau restoran sudah gede tapi sudah mulai banyak, saya saranin sih punya sendiri. Karena kan Hmm. kalau punya orang kan ada aturan-aturannya sendiri kan. Kalau kita nyewa dari orang itu juga nggak sebebas kita jalanin sendiri gitu. Kalau jalanin sendiri kita ngatur strateginya lebih fleksibel gitu. Belum lagi kalau dia misalnya gudang orang yang kita pakai pihak ketiga, orang bilang third party logistik ya. Logistik Ya. pihak ketiga itu kan dia juga jangan-jangan dia nerima barang kompetitor juga. Hmm. Ya, jadi keamanan informasi barang kita juga susah kita jaga. Integritas barang kita susah kita jaga. Tapi kalau punya kita sendiri, ya saya yakin lebih kuat di situ jaganya. Tapi kalau start pertama sih saya rasa nggak perlu misalnya kita mau buka di Makassar itu sudah punya distribution center. Nah, pakai aja orang lain kan gitu. Karena kita misalnya kita di Jakarta ini kan nggak visible gitu menurut saya buka Hmm. ya. Kalau masih cuma beberapa. Tapi feeling saya kalau perusahaan besar ya di atas 10 cabang harusnya udah punya. Kalau nggak kelabakan itu. Hmm. Itu kapannya itu paling gampang sih mungkin di atas 10 itu udah harus punya. Kita punya 6, 7 cabangnya udah restoran udah pusing loh kalau nggak punya distribution center gitu. Dan sejauh pengamatan Pak Haryo sendiri untuk bisnis restoran, apakah sudah melek atau literasinya sudah cukup Pak tentang distribution center dan supply chain ini Pak? Belum sih, masih jangankan distribution center, supply chain-nya aja masih belum melek menurut saya ya, masih
lebih ke purchasing karena Hmm. owner itu lebih apa fungsi pembelian aja. Bedanya dengan supply chain kan kalau di yang dibeli secara total harus murah, tapi secara harga belum tentu murah gitu. Kalau di purchasing dia kan selalu pokoknya murah gitu ya. Ya. Dia lihat secara gini paling gampang begini nih. Bedanya paling gampang aja purchasing sama supply chain. Kalau orang-orang baru buka restoran tuh kalau ditawarin ditawarin minyak goreng aja deh. 1 liter yang satu 15.000 ada merek A misalnya. Satu lagi 1 liter harganya 20.000. Pasti si owner restoran beli yang lebih murah. Ya. Ya kan? Nah ini purchasing situ karena kriteria kamu harus beli yang murah kan gitu. Tapi apa Hmm. yang terjadi kalau ternyata minyak yang lebih murah per liter tuh 15.000 per liter sama misalnya tadi berapa 20.000. Ternyata yang 15.000 per liter itu dia hanya menggoreng ayam 10 kali udah hitam. Nah, Oke. sementara yang 20.000 sampai 40 kali goreng masih jernih. Nah, sebenarnya murahan mana? Hmm. Ngerti nggak? Murahan yang mahal kan? Iya kan? Di Ya. situ kan kayak gitu. Jadi itulah intinya apa literasi-literasi seperti itu. Terus ya itu tadi apa dibuat sendiri apa dibuatin orang gitu kan? Itu kadang-kadang gitu juga itu lebih secara bisnis bagus mana itu di supply chain itu dianalisa gitu kan kita bikin apa kita ambil dari orang kan gitu karena tidak harus memiliki di supply chain tidak harus memiliki produknya bisa juga produk orang jadi kayak kayak McDonald tuh 100% bahan bakunya itu bukan dia yang buat ada pemasoknya kan gitu Hmm. Baik. itu jadi yang kayak gitu literasi kayak gitu bisa dijelaskan sih secara ilmiah kenapa dia lebih unggul yang begitu dibanding yang harus bikin sendiri kan gitu. Walaupun orang Hmm. bilang, oh tapi kalau saya kasih orang lain kan rahasia saya, rahasia dapur saya terbuka kan gitu. Zaman sekarang ya, siapa sih yang bisa apa nggak rahasia semua juga di Google ada. Kalau mau main rasa main apa saja tinggal bayar chef profesional bisa nyamain kan gitu. Jadi nggak usah takut lah sama ini ini menu rahasia ya, keluarga dan sebagainya menurut saya udah lewat tuh. Nggak akan bisa berkembang ya kayak gitu. Nggak akan bisa punya taruhlah 20 100 cabang nggak mungkin lah kayak udah kayak gitu. Kalau semua ditutup sendiri gitu bahwa nggak diserahin ke orang gitu. Nggak diserahin ke pemasok ya gitu. Susah Baik. untuk scale up-nya. Hmm. Pak, di luar bisnis restoran ini kan tren hari ini kan franchise kuliner ya, dan kadang untuk franchise kuliner ini pesat sekali gitu pertumbuhannya. Bisa mungkin dalam setahun sudah ratusan cabang gitu. Dan mereka ini apakah juga menerapkan DC, Pak? Distribution center, Pak? Kalau kalau yang sudah kan kita ngajarin apa cara berpikir ini udah dari 2017 atau 2018 kali ya. Itu udah boleh banyak sih yang ikut di workshopnya kami ya. Saya dan teman-teman itu mungkin sudah mulai paham. Jadi mulai Hmm. mulai pakai ya. Ada satu perusahaan besar misalnya ada saya tahu banget dia udah punya 60 cabang atau lebih itu dia terus begitu ngikut dari workshop kami dia akhirnya mulai berpikir menggunakan distribution center. Tapi sekali Hmm. lagi ya yang harus benar caranya karena bisa bermata dua dia distribution center itu kan. Kalau nggak benar cara bikin distribution centernya malah rugi, malah kacau, Hmm. berantakan kan gitu. Karena teoritisnya harusnya dengan distribution center jadi lebih mudah dan jadi lebih murah. Tapi kalau mendesainnya nggak benar, bukan ahlinya, harus cari ahlinya gitu. Nah itu harusnya ya jadinya jadi malah lebih mahal, jadi lebih Hmm. nggak apa ya nggak seperti yang diharapkan malah justru gitu. Karena itu tadi saya bilang butuh keahlian tersendiri di distribution center itu. Ya Hmm. minimal kalau mau bikin gitu pakailah konsultan yang ngerti banget gitu ya. Kalau enggak ya malah jadi rugi pakai kan jadi nambah
nambah satu aktor lagi di dalam supply chain-nya. Udah ada pemasok, restoran, tambah satu di tengah-tengahnya distribution center, baru pelanggan dan sebagainya, atau di antara restoran dan pemasok ada distribution center kan, itu kan nambah nambah cost secara logika kan, nambah biaya kan ada. Tapi sebenarnya kalau tepat cara desain dan cara costingnya itu harusnya malah lebih murah dan lebih bagus gitu, lebih secara kinerja sistemnya lebih andal dengan distribution center. Hmm, hmm. Artinya poinnya itu eh, penggunaan distribution center ini tidak hanya untuk restoran, Pak ya. Maksudnya untuk skala UKM pun kalau mereka sudah punya jaringan bisnis banyak di seluruh Indonesia, dia juga butuh gitu ya, Pak. Iya, sama aja kan. Kalau misalkan gini, kita jangan jangan salah ya, 90% apa bisnis restoran di Indonesia kayaknya UKM deh. Ya. Oke. Seingat saya pernah baca itu, mereka tuh powerful loh. Kalau udah di atas 50 cabang tuh uang yang mengalir besar. Ya, cuman kan Hmm, itu lagi, jangan sampai tiba-tiba tahun keberapa tutup kan gitu. Karena nggak tahu bener dia untung apa enggak, cara ngitung. Karena kalau di workshop supply chain itu kan diajarin dulu cara ngitung gini deh, cara ngitung satu piring nasi goreng itu kamu untung berapa sebenarnya. Banyak UKM nggak begitu ya. Nggak tahu ya. Karena di McDonald tuh kita tahu persis satu Big Mac itu berapa costnya, harga jual berapa untungnya. Misalnya satu cheeseburger, bahkan French fries yang bukan satuan gitu ya, French fries per box gitu, kita tahu nih costnya berapa ini satu ini. Kenapa kita jual segini? Karena Ya. kita tahu costnya segini gitu. Nah itu yang kadang-kadang UKM pokoknya mainnya kayak slow aja dia. Yang penting uang masuk, uang keluar, lebih banyak uang masuk, ya udah. Padahal belum tentu benar gitu. Jadi kadang-kadang tiba-tiba kaget, rugi gitu. Sales saya udah miliar-miliar kok rugi ya gitu. Nah itu dia bahaya. Hmm, hmm. Dan kalau dia udah punya, taruhlah satu cabang misalnya satu hari 2 juta, jadi dia bisa 60 juta satu bulan. Dia punya misalnya 100 cabang, ya, yang misalnya minuman-minuman itu kan banyak tuh, 100 Ya. cabang, ya kan, 60 kali 100 berapa? 6 miliar, iya kan? Sebulan 6 miliar loh. Ya. Gede kan itu kalau ngelolanya nggak bener, uangnya salesnya 6 miliar, jangan costnya 7 kan, kacau kan bisa, atau 6,5. Nah itu perlu perlu makanya menurut saya UKM udah saatnya mengelola bisnis pakai ilmu deh gitu Hmm, ya, hmm. pakai ilmu gitu, jadi yakin gini kalau dia tuh untung ya, gitu. Baik, baik. Ya, mungkin closing statement Pak buat teman-teman UKM Pak. Apa yang kiranya yang perlu diperbaik Pak dari sisi eh, distribusinya, supply chain-nya. Ya kalau pertama sih ya mesti paham dulu minimal dasar-dasar supply chain ya, bagaimana mengelola aliran informasi. Kan supply chain itu dari hulu ke hilir yang dikelola informasi, bahan baku dari hulu ke hilir, terus uangnya kan sebenarnya 3 aliran tuh, hanya 3 aliran yang dikelola itu, uang, informasi dan produk bahan baku ya, dari petani sampai ke istilah from farm to fork, dari pertanian sampai ke atas ke garpu gitu ya sampai dimakan gitu. Nah itu, Hmm, nah di situ ada distribusi ya, ada alirannya. Itu salah satunya distribusi itu. Dan kalau udah harus pakai, udah merasa kewalahan harusnya pakai deh, daripada cuma gara-gara itu Anda rugi, sayang kan. Sayang bahwa bahwa udah bisnisnya bagus-bagus, salesnya udah tinggi-tinggi, ternyata profitnya gak ada, malah misalnya negatif, malah ngabisin sales ya kan. Karena ingat ya, eh, mendasar harus menguasai juga, harus tahu juga apa ya, sedikit-sedikit lah neraca profit and loss, karena ada hidden cost ya. Misalnya kalau kita cuma untung rugi di neraca ya, untung rugi di profit, laporan rugi laba kan itu. Tapi kan sebenarnya ada biaya lagi di inventory. Inventory nggak masuk di profit and loss. Dia masuknya di neraca. Ya, inventory itu cost.
biaya Ya. juga kan gitu. Jadi Hmm. kelihatannya untung, padahal buntung. Ah itu bahaya itu. Ya karena Hmm. semua aktivitas itu kan yang bagus ya nanti suatu UKM itu harus harus Hmm. juga menata itu apa laporan rugi labanya, laporan belajar dari kecil-kecil aja supaya Hmm. kepegang semua kos itu. Jadi yang apa untuk berkembang itu kita bisa ngitung bener ini untuk apa enggak ya. Jangan emosional aja langsung buka 10 cabang, 20 cabang, 30 cabang. Belum lagi kita ngomong pendanaan. Makanya saya juga mulai bikin workshop-workshop pendanaan ya. Hmm. Karena Hmm. impossible juga Anda nambah-nambah cabang pakai profit itu lama ngumpulin istilahnya bootstrapping istilahnya. Anda mau mau nambah 10 restoran tapi ngarepinnya tuh dari keuntungan satu restoran ini jadi dua jadi tiga tuh lama kalau nggak harus ada pendanaan. Nah itu juga distribution center tuh kalau udah waktunya dibuat harus dibuat karena ya itu kalau nggak nanti nggak linier karena kan produk itu kalau kita pindahin dari induknya itu kan ada biayanya minimal transportasi belum Ya. lagi ngirim gudangnya di sana belum lagi ngaturnya kan gitu itu dan paradoksnya Indonesia lebih parah lagi makin jauh dari Jakarta makin mahal ongkos Hmm. kirimnya iya kan kita ngirimnya nggak linier kita ngirim dari sini ke Makassar tuh melalui laut beda kalau kayak di Amerika enak juga di Amerika dia ngirim dari misalnya New York ke Florida gampang tinggal pakai truk aja udah dari ujung ke ujung dari timur ke barat pakai truk atau kereta api udah Indonesia nggak bisa harus lewat Hmm. laut gitu jadi itu untuk ekspansi itu lebih susah di Indonesia sebenarnya daripada di Amerika atau di Eropa yang Hmm. negara-negara yang benua itu lebih mudah pakai truk aja selesai. Nah, Hmm. tapi kalau kita bisa multimoda istilahnya ganti-ganti transportasi pakai pakai truk terus dimuatnya nanti kontainer pindahan ke kapal, dan masuk ke kapal, diturunin lagi masuk lagi ke gudang kan gitu nggak atau pakai pesawat juga sama juga mahal 3 kali 4 kali lipat daripada inland ya pakai darat ya kan gitu. Jadi Indonesia ini tantangannya paling berat makanya indeks logistiknya Indonesia ini berat ya makanya susah gitu ya nilainya di antara negara-negara lain tuh kita agak memang karena susah karena alamnya memang Hmm. susah banyak kepulauan itu setengah mati dibanding kalau saya ngirim-ngirim barang misalnya di mana ya di Rusia gitu kan gampang lah semua lewat lewat jalan tol selesai nggak ada lewat Baik. gitu Ya. Ya, gitu paling terakhir Pak Haryo mungkin bagi yang tertarik untuk mengakses buku Pak Haryo dan mungkin tertarik juga ikut workshop Pak Haryo bisa hubungi kemana Pak? biasanya saya iklankan di Instagram saya Oke. ya ya bisa ada di IG Instagram @Haryo Supply Chain ada saya di situ atau Hmm. bisa kontak juga ke handphone saya di 0811 86 0207. Kalau untuk buku-buku dari Pak Haryo mungkin sudah bisa diakses di toko buku atau mungkin di Iya. marketplace Pak. Tokopedia ada. Tokopedia ada. Hmm. Hmm. Kalau di Gramedia eh, mereka bentuknya udah ebook sekarang saya cari kemana-mana udah habis dan saya Hmm. tanya sama mereka emang udah sold out yang di Gramedia tapi nggak tahu saya mungkin karena mereka berubah strategi juga ya kalau dia buka outlet itu dia lebih mendahulukan kayaknya ya kayak gitu tuh buku-buku novel dan sebagainya dan dia juga Hmm. nggak karena orang trennya sekarang juga banyak orang jual buku di internet ya jadi mungkin mereka juga ngikutin zaman jadi udah diibukan sama dia gitu jadi jarang lagi makanya sekarang jarang kita nemuin toko buku kan toko buku udah jarang Termasuk yang buku distribution center ini apakah ada hard copy-nya Pak? ada hard copy-nya ya Ya. di itu tadi di Tokopedia silakan atau ya langsung kontak saya juga bisa. Baik, baik. Dan mungkin agenda ke depan apakah ada workshop yang mungkin dari teman-teman yang bisa diikuti, Pak? Terdekat tanggal 10 Agustus ada Mhm. tentang sebenarnya yang basic banget saya pengen ngajak teman-teman back to basic ya karena sekarang banyak sekali orang UKM-UKM dikasih iming-iming IPO dan sebagainya pasti menurut saya
kecepatan ya Kak. Yang basic aja dulu lah. Jadi kayak yang basic tuh yang mungkin untuk yang tanggal 10 tuh tentang bagaimana sih memahami laporan keuangan yang sederhana ya. Atau membuat yang sederhana gimana sih nggak usah. Tapi dia udah bisa kita pakai sebagai itu ngambil keputusan untuk mengerti Hmm, apa yang terjadi di dalam bisnis kita. Tanggal 10 Agustus, ya 10 Agustus ada nanti workshop baik, gitu. baik. Siap. Nanti biar di Baik, itu aja di Instagram diumumin. baik, baik. Baik, terima kasih Pak Haryo atas waktunya, Iya, Pak. Semoga terima kasih. diskusi ini jadi literasi baru ya buat teman-teman UKM, Pak, ya, tentang logistik dan supply chain ya, Pak. Siap, siap. Ya, makasih juga. Sampai ketemu lagi. Ya, Ya, selamat siang, Pak. selamat siang. Selamat